Tidak ya. Naik kemarin jangan kerasukan dulu, pelan-pelan kita diskusinya adik. Oke, kita naikkan lagi tamunya. Coba kita pilih. Donat. Tariannya halo bos penting. Halo Bang Bro. Oke, ya mana di tamunya? Kita cari lagi teman-teman ya. Biar cepat tapping di bawah teman-teman. Oke, Ray ya, Ray. Ada Ray ini, Ray. Ray, nih. Mau naik Ray ya? Siapa? Tapping teman-teman. Saya Kristen bilang, naik. Ini yang coba tapping di bawah, saya Kristen, naik bilang. Oke, coba nih. Woi, siapa pikiran dulu itu mobil bahasa kamu ini lagi kerja aku Dinda, ribut kali kau. Lagi kerjaanku, kalau dipecat aku kan senang klien kalau aku dipecat. Biar dukung aku live, biar dipecat si Paru kan gitu. Kalau dipecat aku nanti kan nggak live lagi aku, terpaksa lah aku cari kerja kan. Ini aku live gara-gara kerjanya aku, iya kan? Tenang gitu loh, tiap bulan dapat gaji cukup lah untuk makan anak istri. Nggak usah kau ingatkan biar dipecat aku ya. Kita naikkan lagi ya. Drong, cair drong. Siapa tadi? Kami Seranan drong. Oke, Immanuel, selamat bergabung Immanuel. Halo. Selamat bergabung Bang. Iya, Islam Kristen adik. Kristen Bang. Gimana? Kristen. Diskusi ya. Oke, mau berdiskusi adik? Iya. Oke, sebelum kita mulai diskusinya adik, izinkan Bang Faruk menyampaikan bela sungkawa dulu kepada kamu adik ya. Bang Faruk turut berduka cita atas apa yang Anda rayakan hari ini ya. Apalagi ketika Bapak Faruk mencari tahu ternyata yang Anda rayakan meninggalnya hari ini, dia meninggal dalam usia muda adik ya. Usia muda, meninggalnya pun cukup tragis adik ya. Nah, itu cukup berduka cita ya adik ya, turut berduka cita. Semoga kamu tetap semangat adik menuju neraka adik ya. Untuk diskusi ke Bang Faruk, kalau kamu mau bertanya dan kita saling adu argumentasi, silakan adik on cam. Kalau mau adu argumentasi nih, contoh bertanya 1 tambah 1 berapa Faruk? 2, salah, harusnya begini. Nah, itu Anda harus on cam. Tapi kalau Anda belum mampu atau tak mau on cam, kita kaji tema seputaran tentang hari berdukanya kalian hari ini temanya. Yang kedua, pilihan kedua, Anda boleh bertanya setelah itu turun adik. Pilih yang mana? Bertanya langsung turun. Oke, silakan adik. Nggak keren lah bertanya langsung turun, nggak puas kayak gitu adik. Silakan. Ya Bang Faruk, terima kasih untuk ucapannya, turut berduka. Tetapi besok hari Minggu dia udah bangkit Bang, gitu. Jadi tapi nggak ada datanya, nggak ada data. Di dalam Matius sampai Yohanes itu dijelaskan kan bahwa ada Tuhan bangkit dari kematian. Mana? Lompat aku dari Joy Mariot. Tuhan bangkit dari kematian. Lompat dari Joy Mariot mana? Nggak bilang Tuhan bangkit, Bang. Yesus bangkit. Nah itu. Ketika dalam Yohanes 20 nomor 13, Lukas 24 nomor 3, kondisi Yesus dikatakan mayat enggak?
Mayat. Mayat, mayat. Dan mayat itu mayat Tuhan atau mayat manusia? Manusia kan jasadnya. Mayat Tuhan, adik, gitu lah. Itu jasad Yesus. Makanya aku bilang kalian itu masih Kristen karena kalian nggak tahu Bibel. Ya Tuhan, ini tanya ya, bentar adik ya. Nah, 24 nomor 3, makanya aku minta data Tuhan bangkit supaya sinkron dengan kitab Lukas dan kitab Yohanes, adik, gitu loh. Sabar ya adik, ini masih ngelek dia adik. Ini adik ya, tengok nih dik. Nih 24 nomor 3. Mereka pun memasuki kuburan itu, tetapi mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Mayat di sini adalah mayat Tuhan. Jika memang mayat Tuhan ini bangkit, mana ayatnya? Tuhan bangkit dari kematian, mana adik? Mana? ada bang. Iya, mana ayatnya? Kasih satu coba adik, tolong satu saja. Satu aja. Cari. Kalau kau mau sampai 3 tahun gue di atas. Drong, cair Bang Darwis, drong. Bang Darwis, drong. Tengok ini drong, satu oten gak tau pulang dong, namanya Immanuel. Dia mengkais-kais yang gak ada drong. Aku bilang, angan-angan dan cita-cita kalian yang mengatakan Tuhan bangkit dari kematian. Karena Bible nggak pernah berkata demikian. Kalian cuma mendengar katanya. Hingga kalian nggak sadar, Meto masuk dalam kuburan, setelah itu ditampung dalam neraka. Karena kalian sendiri tersesat. Tak akan mungkin ada tulisan Tuhan bangkit dari kematian, karena dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan, dialah yang tidak mampu dijangkau oleh maut. Tuhan itu tak mampu dijangkau oleh maut. 1 Timotius 6 nomor 16. Makanya nggak ada ayat Tuhan bangkit dari kematian, nggak ada. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 nomor 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah meninggoy. Ya. Pertanyaan Bang Faruk apa tadi adik? Tadi kan Bang Faruk bertanya, di mana Yesus bilang Yesus hidup itu? Tidak, Tuhan. Yang saya tanyakan, Tuhan bangkit dari kematian, bukan Yesus. Jadi Tuhan siapa? Tuhan Yesus atau Tuhan Sementara siapa? dalam kitab Yohanes 11 nomor 25 ini, ketika Yesus berkata, dia dalam kondisi mayat, dia dalam kondisi mayat atau dalam kondisi hidup? Bang, sebentar. Saya tanya. Ya, Tuhan siapa? Tuhan Yesus atau Tuhan siapa? Loh, Tuhan, berapa Tuhan di Bibel kau banyak? Kita Tuhan Yesus. Di Bibelmu banyak Tuhan berarti gimana? Tuhan Yesus, Bang. Berarti di Bibelnya banyak Tuhan diakui dia. Tuhan siapa katanya Tuhan? Banyak kali Tuhan di Bibel baru banyak. Soalnya kan saya tadi jelaskan, kata Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 24. Simak adik ya, kalau kau memang yakin bertuhan hanya kepada Tuhan yang satu, kau bisa memahami pertanyaanku. Sebutkan satu ayat dalam Bibelmu ya dikatakan Tuhan bangkit dari kematian. Kalau kau tanya Tuhan siapa, berarti Tuhan di Bibelmu banyak. Memang benar teman-teman, kalau cerita tentang Tuhan Tadi kan saya disalibkan itu jelaskan. banyak.
Karena dalam Saya Wahyu jelaskan. 11 nomor 8 pun, ya, Wahyu 11 atau Wahyu 8 nomor 11, ya, di situ dikisahkan ada Tuhan yang disalibkan di kota Mesir. Banyak memang. Bang Faruk, kan di Yohanes 8 ayat 25 itu dia berkata, Yohanes 11 ayat 25 itu dia kan berkata, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Berarti Yesus bangkit dan hidup. Barang Yang siapa saya yang- tanyakan, Dinda, di mana ayatnya Tuhan bangkit dari kematian? Kenapa aku minta itu? Karena aku udah tunjukkan data samamu. Dalam Lukas 24 nomor 3, di situ dikatakan Tuhan Yesusmu dalam kondisi mayat. Betul? Betul? Betul kan? Aku tunjukkan datanya. Maka ketika bangkit harus ada kata mayat, harus ada kata Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan yang penting, Tuhan. Ya kan adik? Itu buktinya ketika ditanya kalian baru sibuk nyari dari Bible. Baru sibuk kalian cari-cari di Bible. Kenapa? Selama ini iman kalian itu berdasarkan apa kalian dengar. Hari ini bangkit loh Tuhan dari kematian, bangkit. Oh iya, iya, iya. Udah, gitulah kata opungmu. Udah, opungmu nyampaikan kepada bapakmu. Hari ini bangkit loh Tuhan dari kematian. Iya, oh iya Pak katanya. Iya. Terus diceritakan bapakmu samamu. Hari ini Immanuel Tuhan bangkit dari kematian. Terus kau ceritakanlah kepada anakmu. Hari ini nak Tuhan telah bangkit dari kematian. Anakmu menceritakan kepada cucumu. Disitulah kalian sesat berjamaah, kalian sesat. Sesat dan tujuh keturunan sesat. Tapi begitu ada satu garis keturunan yang ingin cari tahu, dibacanya Bible, tebum, terkejut dia, terputus mata rantai kesesatan itu tadi. Abang baca Lukas 24 aja. 24 ayat 38. Abang baca itu jelas Apa? itu. Gimana? Abang baca Lukas 24. Lukas 24 nomor Ya. Lukas 24 nomor berapa? Gak ada itu. Inilah iman katanya teman-teman. Tetep layar teman-teman ya. Ditembuskan tetep layarnya teman-teman ke 200k teman-teman. Tolong teman-teman. Ditembuskan Baca Bang teman-teman. Faruk. Lukas 24 ayat 36 dan seterusnya Nomor 36 aku baca ya. tentang kebangkitan Yesus. Nah, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nggak ada ayatnya dikatakan ya Tuhan bangkit dari kematian. Nomor 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nggak ada ya dikatakan Tuhan bangkit dari kematian. Lanjut 38. Dan akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Nggak ada ya dikatakan Tuhan bangkit dari kematian. Nggak ada. Nomor 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah gini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat padaku. Tidak ada ya dikatakan Tuhan bangkit dari kematian. Tidak ada. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Tidak ada ya kata Tuhan ya, yang ada kata-kata kaki dan tangan. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkata dia kepada mereka, ya, adakah padamu makanan di sini? Loh, kok kelaparan bang? Kok kelaparan dia bang? Kalau kau paksakan kali ini di ayat 36-nya ini dia Tuhan, baru ini aku tahu ada Tuhan kelaparan. Hah? Ini baru ini ada Tuhan kelaparan ini. Ini nomor 41 ini, tengok ini. Ada Tuhan kelaparan juga ini. Ini. Baca dulu. Dan Ya, ketika baca mereka dulu. belum percaya karena girangnya ini 42-nya. Lalu mereka memberikan kepada ini nih. Pak satunya dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kepadamu makanan di sini? Kelaparan. Berarti yang datang itu bukan Tuhan juga. Baca terus bang. Oh jangan ngelawak kau bilang Tuhan kelaparan.
Bicara gini tengok nih. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Tuhan minta ikan goreng. Lucunya lagi, ia mengambilnya dan memakannya memakannya di depan mata mereka. Tuhan makan ikan goreng, Bang. Abang baca terus. Udah jelas Adinda, mau sampai berapa aku baca? Makin lawak-lawak itu, lawak-lawak itu. Ya aja kau. Tuhan kau bilang itu yang bangkit, begitu bangkit dia nanya, adakah kalian makanan? Ada ini, dikasih ikan goreng. Asik, dimakan nih ikan gorengnya. Enggak. Akal manusia yang waras nggak akan terima informasi Tuhan lapar, Dinda. Aku bilang, inilah alasannya kalian masih oten, karena kalian nggak tahu Bibel. Bang Faruk, kalau baca ayat 45 itu kan di situ Yesus berkata bahwa dia akan menderita dan mati dan dia akan bangkit. Itu kan kalau baca seterusnya, Bang. Jangan Iya, cuma tapi sampai dari ayat 36 yang kau kasih tadi sampai kita baca di ayat 45-nya pun itu bukan Tuhan, Dinda. Wajar nggak kau rasa Tuhan lapar? Itu siapa? Yesus. Kalau kau paksakan di sini adalah kebangkitan Tuhan, wajar nggak menurutmu ketika Tuhan itu lapar dan makan ikan goreng? Yang kita bahas ini kan Yesus mati dan bangkit, Bang. Saya tanya tadi, ketika dalam Lukas 24 nomor 3, Tuhanmu dalam kondisi mayat, jika ada kebangkitan, maka kasih ayat di Bibel, Tuhan bangkit dari kematian. Karena kita Lukas Yohanes mengatakan Tuhan itu mayat. Kalau memang bangkit ya Tuhan, jangan manusia. Kalau Matius 21 yang kau kasih Tuhan ini Yesus, tadi, kan? dia manusia. Tapi di sini dibahaskan Tuhan Yesus. Kelaparan. Bang Faruk yang ganteng. Di sini kan dibilang Tuhan Yesus kan. Di mana kan- kata-kata Tuhan Yesus? Berarti oke, gini aja. Berarti menurutmu Terus yang mati siapa? Yang Yang mati kelaparan Tuhan yang Yesus, yang mengatakan siapa? adakah yang berkata adakah makanan pada kalian, yang mengaku kelaparan ini Tuhan. Tuhanmu yang kelaparan. Ini Tuhan Yesus kan. Iya, yang kelaparan Tuhanmu. Jadi gini Bang Faruk. Jawab yang kita dulu. bahas ini Yang kelaparan Tuhanmu. Enggak, sebentar nanti ke situ Bang Faruk. Iya, jawab Tapi yang dulu mau bahas Bang. gini. Berarti yang kelaparan ini Tuhanmu yang kelaparan. Iya, Yesus yang lapar setelah kebangkitannya dia kan berkata kepada murid. Berarti pada saat itu murid itu memberi makan Tuhan. Iya, itu kepada Yesus. Kepada Yesus. Bang Faruk. Ketika semua orang mempercayai Tuhanlah yang mencukupkan rezeki hambanya, makhluknya. Kalau dalam iman Kristen, makhluk atau manusia lah yang mencukupi rezekinya Tuhan. Kembali. Salah. Itu pemahaman yang keliru, Rusak Bang peradaban. Faruk. Rusak. Bang Faruk, Karena di sini jelas dalam 43 ini, 42 ini dikatakan, ya 41 ini. Yesus berkata, adakah kepadamu makanan di sini? Berarti Tuhan tanyakan, adakah padamu makanan di sini? Udah. Lalu mereka orang-orang pada saat itu memberikan kepada sepotong ikan goreng. Manusia memberikan rezeki atau makanan kepada Tuhan. Lucunya lagi ayat 44-nya, ya 43-nya. Lalu ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Tuhan dikasih makan, Nanti Bang. sampai 46. Nanti sampai 46. Bang Faruk sampai 46, baca 46. Coba. 46 dibaca, coba. Yang jelas nggak masuk akal ini, Dinda. Tuhan dikasih makan. Tidak mau baca. Tuhan dikasih makan. Baca 46. 46-nya dibaca. Oke, aku baca ya. Ingat, Oke. Tuhan bangkit dari kematian ya. Ya. 44. Dan berkata kepada mereka. Tapi kau bilang tadi dari ayat 36. Lanjut. Soalnya tadi terhenti di 44.
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Amin. Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Gak ada dindaya dikatakan Tuhan bangkit dari kematian. Lanjut 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan hari ketiga. Mana Tuhannya? Mana Tuhan di ayat 46? Kau tahu nggak Mesias? Mesias itu bukan gelar Tuhan. Saya Bang Faruk. Mesias itu Bang gelar Faruk kepada manusia yang artinya murapi. Yang bilang Bang Faruk, yang bilang mati, siapa yang mati di situ? Yesus atau siapa yang mati? Tuhan. Tuhan siapa? Namanya siapa? Tuhan siapa? Loh, Korintus 11 nomor 26. Nggak usah lari-lari, Bang. Kan kita bahas Ketika tentang bangkit, maka harus Tuhan. ya Tuhan siapa di situ? Kalau kita bilang Tuhan Yesus, kalau Bang Faruk Tuhan siapa? Iya, di dalam Lukas 24 nomor 3 tertulis mayat Tuhan Yesus. Kalau memang ada bangkit, kasih ayatnya tertulis ya Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Jangan kau bilang Mesias. Mesias itu bukan gelar Tuhan. Mesias itu Yesus. Orang mendengarkan Tuhan Mesias memang itu Yesus. Jadi Bang Faruk, Mesias itu Yesus. Dia harus bangkit. Iya, tapi Yesus yang ini bukan Tuhan, Adinda. Oh, itu menurut Yesus Bang yang Faruk. dari Kalau kita Matius 24 ini bukan Tuhan Yesusnya. Yang ku minta menurut Bang Yesus Faruk. Tuhan. itu menurut Bang Faruk. Kalau kita Loh, Tuhan kok Yesus bangkit dari hari mana? ketiga. Jadi 46 sudah dibacakan. 46 kan dibaca. 46 kan dibaca, dia bangkit, mati dan bangkit. Kan gitu katanya. Mesias. Di situ yang meninggoy Tuhan atau Mesias. Nah, Tuhan Yesus. di ayat 46-nya dikatakan meninggoy lalu bangkit Tuhan atau Tuhan atau Mesias. Tuhan Yesus. Mesias itu Tuhan Yesus. Mesias itu Tuhan bukan Allah Tuhan. Tuhan Yesus. Mesias itu bukan Tuhan, Dinda. Aduh ya Allah. Mesias itu Yesus. Ini baca artinya Mesias dalam itu Al-Quran. Yesus. Yesus itu Tuhan. Arti kata Mesias. Dia pinter kau. Nih. Kata Mesias dalam bahasa Ibrani berarti Masiat. Berarti yang diurapi atau yang dilantik. Tuhan kau harus dilantikan, Tuhan masih lantik. Yang diurapi itu siapa? Yesus bukan. Ini Tuhan siapa? Ini. Yang diurapi itu siapa, Bang Faruk? Yang diurapi itu Yesus. Atau dilantik ini. Mesias dalam bahasa Ibrani yaitu Masiat. Berarti yang diurapi atau yang dilantik, bukan Tuhan. Yesus. Nanti Mesias itu Yesus karena diurapi. Oke. Mesias, Yesus yang dalam Matius 24 ini, Yesus yang Mesias, bukan Tuhan. Sementara dalam Lukas 24 nomor 3, Yesus yang Tuhan yang jadi mayat. Bang Faruk, Maka aku minta datanya di mana di Bible dikatakan Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Bang Faruk, sebentar. Bicara Matius 24, saya teringat. Coba Bang Faruk baca Matius 24 ayat 10 sampai 11. Coba baca. Kalau baca, udah capek kali aku baca Bible. Baca dulu Bang Faruk biar didengar. Dari nomor 3 sampai 46. Saya nggak pegang Bible, baca aja dulu sebentar, buka aja sebentar. Carilah dulu Bible, mau cari. Udah capek aku cari. Ya, baca dulu Bang Faruk. Dia carilah dulu Bible, mau cari. Gak nyambung juga nih, aku baca nggak nyambung juga itu. Ya, kau jemput dulu lebih Bible-mu ya, aku cari mainan yang lain aja ya. Aku udah malas kayak gitu, bukan apa 10 ayat kau suruh baca aku tadi.
Oke, kita naikkan yang lainnya. Tetep layar teman-teman ya. Di tetep layar teman-teman. Bro, cair bro. Cair bro. Siapa tadi? Dinda ya. Khusus lagi ketika dikaji ternyata beliau meninggoy dalam kondisi tragis, Dinda ya. Semoga kalian diberikan kesabaran ya hingga nantinya kalian sampai kepada nerakanya, Dinda ya. Kan udah bangkit bang. Apa? Kan udah bangkit. Kan besok. Ini kan memperingati bang. Di iman kalian kan besok. Nah, kalau kayak gitu lagi ceritanya, kembali lagi kita ke tema. Di mana tertulis di Bible dikatakan Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Di mana? Baca aja bang. Di mana lu baca? Tahu baca di Alkitab lah. Iya, di kitab apa? Cari dong. Mau bahas biar tadi. Aku sudah membaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai. Tidak ada kudapati di dalam Bible tertuliskan Tuhan Yesus bangkit dari kematian, atau bahkan tidak ada perkataan Yesus mengatakan aku Yesus Tuhan bangkit dari kematian. Tidak ada. Adapun tulisan-tulisan yang tertulis dalam Bible itu hanya kesaksian dan persaksian sepihak belaka. Karena apa? Karena kesaksian dan persaksian yang dituliskan dari Matius sampai dengan Lukas di dalam Bible itu tidak mendapatkan validasi dari Yesus itu sendiri. Keren kan? Keren kan? lucu. Lucu kan? Ya lucu lah. Memang awalnya lucu, lama-lama nyaman gitu. Gimana adik? Itu kan mas kalian punya pikiran. Kalau kami beda. Bukan pikiran, isi Bibelmu yang kubacakan adik. Ya, bagaimana kalau tidak ada itu? Aduh, bagaimana Orang kalian? Bibel yang kubaca. Kita baca ya, kalau memang itu Tuhan yang bangkit itu kita baca ya. 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 nomor 16. Nanti kita korelasikan ayatnya nih ya. Nih. Apa katanya dalam 1 Timotius 6 nomor 16? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Siapa ini yang dimaksud dalam Timotius ini? Yang tidak terjangkau oleh maut, ada dalam terang yang nyata, seorang pun tak dapat melihat dia, dan memang manusia tidak mampu melihat dia. Siapakah dia yang dimaksud ini? Siapa? Kita baca Yohanes 5 nomor 37. Itu juga. Jangan belajar dari si Elia, nipu aja kerjanya. Nomor 37. Nih, kita baca ya. Nih. Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ternyata yang suaranya tidak terdengar, rupanya tidak terlihat, itu adalah Bapa. Bapa itu siapa? Kita baca Matius 11 nomor 25. Gitu menguji data. Matius 11 nomor 25. Nih ayatnya, aku baca ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ternyata Bapa itu adalah Tuhannya Yesus, Tuhan langit dan bumi. Dan Tuhan langit dan bumi itu, dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut. Dan bersemayam dalam terang, bukan bersemayam dalam kuburan. Jelas datanya kan? Jelas.
Hanya orang-orang yang pernah baca Bibel sampai selesai dan mempelajari Bibel yang bisa menunjukkan data yang sejujur ini. Kau baca dulu di 1 Timotius nomor 6, nomor 12, nomor 16. Setelah itu kau korelasikan dengan Yohanes 5 nomor 37. Udah, setelah itu ya kau korelasikan lagi. Di mana? Di mana kau korelasikan di ayat berikutnya tadi? Kau baca di dalam Matius 11 nomor 25. Biar kamu tahu korelasinya, hakikatnya Tuhan itu. Dia tak bisa terlihat. Dan dia yang telah mengutus Yesus. Dan dia tidak mungkin mengalami kematian. Jangankan 3 hari, 1 detik pun tidak mungkin. Begitu. Lanjut. Pasien berikutnya. Lobu tangga. Selamat pagi. Iya, pagi. Dan Kristen. Mualaf dari Kristen, mualafnya tahun berapa? Kristen. Faruk, mualafnya dari tahun berapa? Saya izinkan Kristen bertanya cuma satu doh kalau mau nanya. Sayang kali pertanyaan cuma itu. Coba yang enggak. Pengen saya dengar dulu. Pengen saya tahu sudah berapa lama mualaf. Udah, yakin cuma itu pertanyaannya? Ada lagi pertanyaan. Siapa namanya? Bangkap Sikundrong, cair dong. Kapsikun, Masya Allah, Kapsikun baru. Dong, cair lagi dong. Kapsikun dong. Jangan irkan dong, Kapsikun. Dong, bisa terbayar hutang kau ini dong, di Panglong Setia Mekar dong. Cair dong, Masya Allah, cair lagi bang Kapsikun dong. Bisa kebayarin utang dong, cair bang Kapsikun dong. Bisa kita ngapus tato mungkin dong, RT di atas sekali RT. Betul bang Kapsikun, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Yakin adik Lobo, kau mau bertanya itu, kau kasih satu pertanyaan dulu. Iya, saya bertanya dulu, satu pertanyaan dulu. Nanti pertanyaan berikutnya ada saya. Ya sudah, turun kalau gitu. Cuma satu ya aku jawab ya. Sesuai aturan. Tahun 2012. Tahun 2010. Bang Faruk itu syahadat di tahun 2010. Tanggal 10 bulan 10 2010. Makanya tadi Babang Faruk bilang, kalau kau bertanya, pertanyaan yang penting saja. Apa pentingnya sama kau informasi tahun berapa kau syahadatnya? Untuk mau keterangan lebih lanjutnya, Bang Faruk sudah bikin video sebanyak 5 episode di YouTubeku, dari Faruk Syanifar 44. Di situ kisahnya itu aku sampaikan itu secara lebih detail lagi, gitu loh ya. Ada apa nih? Ada kotak harta karun teman-teman. Dari siapa ini? Dari Green Kapsikun. Masya Allah Bang Green Kapsikun. Syukron abangku, barakallahu fikum. Ada 1000 poin gitu teman-teman. Ini kali pertama ini Komalku ini ada kotak harta karunnya nih teman-teman. Ya, yang kasih kotak harta karunnya teman-teman di follow. Ini kali pertama Komalku itu punya kotak harta karun teman-teman. Makasih banyak Bang Green Kapsikun. Kita naikkan lagi yang lainnya. Drong, cair drong. Siapa tadi teman-teman? Bang Yansun drong. Drong, cair Bang Yansun drong. Afner Aritona. Ya, buat adik Lobo, satu hari Babang Faruk izinkan kalian naik bertanya satu pertanyaan adik ya. Drong, cair lagi Bang Yansu drong. Satu pertanyaan, jangan paksa 2, 3, jangan paksa ya, jangan menjajah di sini ya, adik Lobo ya. Gak ada harta hukum 1 rupiah pun di Komal ini, jangan ngaku.
Enggak bang, kita beli kolor gambar SpongeBob nanti bang. Oke, Afner, selamat bergabung Afner. Afner, Islam Kristen, drum cair banget yang Islam Kristen adik. Kristen. Oke, mau berdiskusi adik? Saya mau bertanya bang. Oh, satu pertanyaan setelah itu turun. Oke. Oke, silakan adik. Saya mau nanya bang. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita dulu adiknya. Hah? Saya mau nanya, Robnya orang Islam itu Muhammad atau Allah? Allah. Di mana tertulis Faruk? Kau tanya siapa Robnya Nabi orang Islam itu? Allah. Di mana datanya Faruk? Di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Allah. Setelah kata Rob itu ada kata lillah. Lillah itu kalau dipotong lagi itu tertulis kata di situ Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Rob kami itu adalah Allah. Pakai data ya sih. Pakai data ini ya surah Al-Fatihah ya. Mungkin adik-adik belum menghafal surah Al-Fatihah ya. Iyalah. Ya kan, sedangkan surat apa kitab Yohanes saja, Yohanes 1 nomor 1 kalian nggak hafal ya kan? Buka ya dalam Quranku. Ini adik-adik ya, kita buka adik-adik ya. Nih Al-Fatihah adiknya. Nih di ayat keduanya adik. Ini ada kata Allah di sini adik ya, bentar adik ya. Bang Faruk pun bisa menjelaskan ilmu disiplin ilmu tajwidnya kepada kalian nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Siapa di sini Rob? Ada Allah. Nih Allah. Jelas ya? Di tengah-tengahnya ada lafaz Allah di sini ya adik-adik ya. Jadi Rob itu adalah Allah. Allah Tuhan semesta alam. Jika kalian katakan ya Rob kami adalah Nabi Muhammad SAW, sebutkan di mana tertulis dalam Quran. Tidak ada ya, tidak ada, karena tidak ada kata ilah setelah menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Contoh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Na'ala nabi, bukan na'ala ilah, tapi na'ala nabi. Di situ tertulis kata ala. Ala itu bukan mengarah kepada sesembahan, tapi jika sesembahan harusnya tertulis kata ilah. Ya. Silakan lagi adik-adik Kristen yang mau bertanya lagi silakan, nggak apa-apa. Ya, tanya turun nggak apa-apa adik-adik. Ya, si salon kita naikkan lagi. Kita naikkan salon ya. Halo. Oke, Bang Pak. Halo salon, selamat bergabung Islam Kristen. Kristen. Oke, mau berdiskusi atau bertanya adik? Ya diskusi lah, karena tadi banyak sekali ngomong. Oke, kalau mau berdiskusi, izinkan dulu Bang Faruk menyapa kamu adiknya. Sebelum kita mulai diskusi ini, Bang Faruk izinkan dulu mengucapkan bela sungkawa. Bang Faruk turut berduka cita adiknya dengan perayaan yang kalian ingat kematiannya hari ini. Karena setelah dikaji, ternyata beliau meninggal dalam usia muda adiknya. Belum lagi ketika dikaji, ternyata beliau meninggal dalam kondisi mengenaskan adiknya. Jadi saran dari Babang Faruk, nasihat dari Babang Faruk, tetap semangat adik menuju neraka adik ya. Kemudian dalam diskusi Babang Faruk sampaikan dulu kepadamu adik Salom yang pertama, jika kamu ingin bertanya dan saling adu argumentasi kepada Babang Faruk ya silakan on cam adik. Tapi jika kamu tidak mampu untuk on cam atau tak mau untuk on cam, adik punya dua pilihan adik. Yang pertama kita kaji temanya adik seputar tentang kamu berduka hari ini. Drum cair Bang Yanzura. Yang kedua, adik boleh bertanya setelah itu turun adik. Adik Salom pilih mana? Kok nyungsep pula kau nggak kau dengar orang cakap?
Salon. Salon. Repot pula nanti ini. Udah kau dengar tadi salon? Oh, mau on cam dia. Mau on cam salon. Boleh on cam. Kalau mau on cam saya izinkan bertanya loh sampai kita saling adu argumentasi sampai puas lo adik salon. On cam aja adik salon. Ya silakan ya on cam ya. Ya, kita berikan applause dulu ya buat adik salon yang mau on cam. Ya silakan teman-teman, dibuka harta karunnya teman-teman. Di situ ada 1000 koin tuh teman-teman. Dibuka harta karunnya teman-teman. Bang Faruk ikut lagi nih, buka nih. Twing, dapat berapa Bang Faruk? 1 koin terkumpulkan. Adik salon. Salon. Nah, biar semangat kau salon ya. Ku kasih kau apa ini? Ku kasih kau apa? Kayak mana ngasih ini? Aku kasih kau hadiah di salon. Bersemangat ya. Ku kasih kau mawar kematian nih. Kok sadar sama hostnya pula. Ku sama salon. 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 Udah turun lah kau. Capek pun aku bikin. Jelas juga. Kita naikkan yang lainnya. Moderator, naikkanlah moderator. Aduh, ini kayak udah lagu dangdut itu nih. Lagu dangdut itu nih. Nge-host sendiri, debat sendiri, diskusi pun sendiri, naikkan tamu sendiri. Co-host aku tak punya, moderator pun tak kemana. Mereka merajuk semua. Satu hari satu pertanyaan loh Bu. Ingat itu loh Bu. Udah aku bilang tadi sama kau, biar tanya yang penting. Jangan kau memaksa di sini. Gak ada harta hukum di sini 1 rupiahku. Satu-satu. Ini kalau open semua orang ini nanti cakar-cakaran ini di sini. Ya, assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Dong cair Bang Arhadi dong. Oke, kita sapa dulu ya yang bergabung Bunda ya. Ini ada Gibran Siregar. Selamat bergabung Bang Gibran. Halo. Halo. Gibran Siregar. Oke, turun Bang ya. Rio, selamat bergabung Rio. 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 Ngomong dia wih. Kita turunkan dulu. Dunia Maya, selamat bergabung. Iya betul kan? Iya. Dunia Maya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ada yang sampaikan Bang? Semoga sehat selalu Bang. Semangat. Ini dari doa yang sama Dan yang baik-baik aja lah Bang. Semoga berkah Bang ya. Turunin aja Bang. Dah. Ya. Oke. Assalamualaikum Bunda Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah khair. Belum istirahat Bunda? Belum. Baru jam 7. Di sana baru Itu istirahat. rambut tambah tebal 7 malam. No, saya mau tanya tuh rambut makin tebal aja sekarang. Oh. Ini pakai minyak kemirinya Unirifa ini. Teman-teman, Ada Bunda Unirifa Rafa. itu jual minyak kemiri teman-teman. Sangat baik Iya. untuk segala rambut-rambut teman-teman. Rambut di atas kepala disebut rambut, di sini. Cuman ini kan belum tumbuh ini. Beliau jual minyak kemiri 100 mili teman-teman. Satu botol 100 mili harganya 100.000. Ongkir bayar di tempat. Ya, jadi kalau kalian mau kalian cari di akunnya Bunda Unirifa, kalian DM beliau, pesan ke beliau. Ya, keren, bagus minyak kemirinya dari kemiri asli.
Kemiri asli. Oke, kita makan dulu yang lain. Bang Kilut Christ. Bang Kilut Assalamualaikum Christ. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Jamila. Waalaikumsalam Bunda Rahma. Lanjut. Tuh, bang, aduh, kepencet bang. Ya, siap Bang Kilut. Terima kasih di bawah bang. Oke, sniper, selamat bergabung sniper. 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 Kemana Otennya? Tadi rame kali lo Oten lo. Sniper. Tadi rame kali Otennya lo Bunda Rama. Rame tadi di bawah itu. Cuman satu-satu pun naikkan memang. Karena aku nyimak tadi. Sekarang kemana ya? Nggak tahu tadi di permintaan ini banyak kali Otennya tadi. Cuman karena banyak permintaan, aku nggak bisa menekan tombol multi. Aku bisa naikkan orang dari komentar ini. Aku bilang, makanya aku bilang, kalian tapping diajar, Oten naik, Oten tapping orang itu. Aku Oten, katanya naik. Ini sekarang mana semua ini? Katanya lagi melayat tuh bang. Lagi melayat. Niko Yuwono, selamat bergabung Niko. Niko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Niko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Udah isti, lanjut. salah. Ya silakan Bang Niko. Sampaikan Bang Niko. Benar aja bang. Muslim. Terima kasih banyak Bang Niko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan dia tanya ya? Benar kali tadi di bawah tuh. Mana dia? Halo bang Faruk, naik lagi nih. HP satu Kau rusak. tadi kemana? Enggak, HP-nya rusak tadi, tidak ada suaranya yang satu. Ambil yang Ya satunya udah. lagi. Apa yang kau pilih? Pilih mana? Mau on cam? Ya atau diskusi. tidak? Tadi saya jawab, lanjutkan. Ya kan tadi kau katakan. Kau on cam atau tidak on cam? Ya suka-suka mau on cam atau on tem atau oken. Iya, kau pilih mana Dinda? Kau mau milih on cam untuk kita adu argumentasi atau kau tidak on cam? Kalau nggak on cam, punya dua pilihan. Yang pertama kita kaji tema seputaran tentang hari berdukanya kalian hari ini. Yang kedua, kau bertanya setelah itu turun Dinda, pilih mana? Ya kaji tema lah. Oh, berarti nggak on cam adik? Ya ya. Oke. Di dalam Saya kalau on cam ke anu. ya, Karena di teman dalam saya kemarin on cam. Ya udah ngomonglah dulu. Jangan belakang. Nah, saya mau jawab. Enggak, saya jawab tadi pertanyaannya kan. Maka satu jawabannya itu 1 Korintus 1 ayat 18. Faruk. Pertanyaan yang mana ini adik? Nah, tadi kan katakan bahwa turut berduka cita. Kan kalian berduka cita, tapi kami kan bersuka cita. Oh, yang Ini saya jawabannya. tanya, pertanyaan saya tadi Ya. yang ini. Sebutkan Ya, ayat ya. dalam Bible di mana dikatakan Tuhan Yesus atau Tuhan bangkit dari kematian. Itu tadi ya. Bukan yang turut berduka cita. Nanti ke situ Mana lagi. aku nanya turut berduka cita nggak ada. Aku sampai Kan kematiannya, maka jawabannya ini bagi aku kalian. menyampaikan aku turut berduka cita. Cuman temanmu kan bilang. Nah, saya "Dia tanya, bangkit Faruk, dari kau percaya nggak kematian." Yesus disalib, Faruk? Satu pertanyaan Apa? saya, apakah Yesus disalibkan? Kau percaya nggak? Kalau- Oke, jangankan disalibkan, dia pernah dilahirkan aja aku nggak percaya. Pernah dilahirkan. Enggak, tapi kenapa kau pusingkan? Nggak Kalian percaya, menjawabkan. aku dilahirkan. Nah, kau nggak percaya Yesus dilahirkan, disalibkan, kenapa kamu bahas? Gitu. Nah, ini yang mau kasih ke kamu. Ayo kita buktikan. Makanya Belajar cuma untuk dua ketemu. mengkaji Bible ya tentang Yesus itu pernah dilahirkan atau tidak, atau pemahamanmu atau imanmu yang benar mana? Ayo kita kaji. Bukan, kau nggak imani, kau nggak percaya, terus kenapa kau bahas? Sampai di kiamat pun kalian tak akan percaya. Adik, ini namanya diskusi dialektika. Tak Ya harus dialektika, kita diskusi itu sesuatu yang kita percayai. Buat apa Sudah, diskusi sesuatu yang tidak ya. percaya? Gini Nah, aja, maka- kamu datang kemari mau bertanya atau mau diskusi? Ya diskusi, makanya saya kasih turun ayat. 1 Sudah, Korintus kasih 1 ayat ayatnya. 18. Ya, Pertanyaan maka saya turun tadi, ayat bagi kasih kalian. Ayatnya di Bible dikatakan Tuhan bangkit dari kematian. Mana ayatnya? Enggak, saya kasih ayat dulu pembuka, maka turun ayat bagi kalian. Sebab bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan tentang salib adalah suatu kebodohan.
tapi mereka yang akan diselamatkan pemberitaan salib adalah satu kekuatan Elohim. Itulah Oke. ayat kalian. Kalian tidak Oke. percaya memang akan binasa. Yang Oke. pemberitaan tentang salib bagi mereka yang binasa ada satu kebodohan. Ya Oke. itulah turun ayat Berikutnya. dari kalian. Jangan diulang-ulang, kata BOD-nya jangan ulang-ulang, nanti kena peringatan kita. Oke. Ketika Yesus di kayu salib, posisi Yesus, kondisi Yesus menderita nggak di kayu salib? Ya menderita lah. Oke, Namanya kamu manusia menderita. oke, dengan kondisi Yesus menderita itu, ya, kondisi Yesus menderita itu dan celaka seperti itu, kamu menanggapi itu dengan hati yang senang atau kamu menolak kondisi itu? Kau Itu terima yang sudah terjadi. Enggak bisa kita balik ke belakang, itu sudah terjadi. Enggak usah Makanya saya balik ke bilang belakang kemarin. sekarang. Sekarang ini gue tanya. 2000 tahun lalu yang terjadi, Iya, saya sekarang mau ini sedih, yang saya mau tanya senang. sudah terjadi. Saya mau Apa sedih, yang mau sudah senang, itu terjadi? hal yang sudah terjadi. Gimana? terjadi, aku tahu. Makanya, Saya tanya enggak, sekarang. saya tanya kalian, makanya dalam diskusi Iya. jangan pakai cuma dua. Sekarang Ketika ini, turun, sekarang maka ini ketika saya pakai tanya, cuma dua ini. dalam diskusi, turunlah al-ijrna pertanyaannya. Saya tanya sekarang Itulah komal ini. kalian. Di Enggak, mana? kalian yang Di mana andalkan al-jumlah dua, maka kerjaanmu? ketika bertanya, Melihat kondisi. Oke, sekali lagi saya beri kesempatannya, kalau nggak turun saja lah ya. Daripada kita timpa-timpaan suara, nggak ada juga edukasinya adik ya. Kalau kau mau ngomong silakan ngomong, nanti dengarkan aku ngomong, abangnya ngomong ya. Silakan adik, silakan. ya, saya sampaikan di Komal Islam, jangan dalam berdiskusi jangan pakai al-jumlah dua. Ketika pakai al-jumlah dua, maka turunlah al-ijrna dalam pertanyaan. Itu kan peristiwa yang sudah terjadi, yang sudah ditanyakan 2000 tahun yang lalu. Kenapa sama seperti pertanyaan ini? Kenapa Indonesia dijajah Belanda? Kalian kan penjajah, bangsa penjajah, itu sudah terjadi 100 tahun yang lalu. Kok mengembalikan lagi sejarah itu? Kan tidak bisa terulang. Hal-hal yang sudah terjadi. Kalian memutar lagi waktu untuk yang sudah tidak terjadi itu, kalian mengatakan seandainya. Kita tidak bicara seandainya, itu namanya history. Kalau hal-hal yang belum terjadi, bisa kita kata seandainya. Makanya saya bilang, kalau Komal Islam jangan pakai al-jumlah dua dalam diskusi. Ketika pakai al-jumlah dua, maka turunlah ayat al-ijrna dalam pertanyaan yang sering didapatkan. Bagaimana Yesus? Katanya Yesus Tuhan, tapi kenapa ada konotnya, ada ini? Maka timbullah pertanyaan al-ijrna. Gitu bang, kita diskusi yang dialektika dan diedukasi. Saya tidak berkata seandainya, tidak adik. Ya, karena kamu tak berikan saya kesempatan bicara, makanya informasi sampai ke kamu itu gantung, nggak sempurna. Saya tanyakan, kamu tadi sudah katakan, ya, kondisi Yesus mati terkait digantung di kayu salib itu tragis, iya tragis. Saya tanyakan sekarang. Saya tanya ini sekarang kamu, ya pandangan kamu dengan kondisi Yesus tragis itu, pandanganmu sekarang adik ya, ingat ya, kamu menerima kondisi itu atau kamu menolak keadaan itu? Sekarang ya, silakan. Ya kalau sekarang kan sudah terima karena sudah terjadi. Ya menerima ya, menerima. Oke. Ya sudah terjadi kondisi. Gantian lah adik. Menerima ya, menerima. Oke, karena kamu menerima kondisi Yesus yang menderita di kayu salib, maka ya pendapat dan keinginanmu selaras dengan iblis adik. Karena memang iblislah yang menginginkan kebinasaan atas Yesus. Kau baca Matius 4 nomor 6, ketika iblis memerintahkan Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari atas bait Allah ke bawah, Tuhan akan menurunkan malaikatnya hingga kakimu tidak terantuk ke batu. Iblis aja tahu Tuhan itu tidak menginginkan kebinasaan atas Yesus. Iblis aja tahu kalaupun kau jatuhkan kakimu ke langit, Tuhan akan menampungmu supaya kakimu tidak terantuk ke batu. Dan iblis menginginkan kebinasaan atas diri Yesus. Dan apa yang dikatakan iblis dibenarkan oleh Yesus dalam Yohanes 8 nomor 53. Ketika mereka kecelakaan atas Yesus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu, jadi bapak bagi seluruh oten yang percaya kebinasaan atas diri Yesus, yang percaya atas penderitaan dan penyiksaan yang dirasakan oleh Yesus, bahkan yang percaya akan kematian Yesus adalah oten-oten yang memiliki bapak bernama iblis. Ya, itulah Rasul Paulus katakan dalam satu Iblislah yang menjadi bapak. Ya, sejawab.
Makanya Rasul Paulus katakan, sia-sialah iman percaya kami jika Yesus hanya mati. Kami orang paling sial di muka bumi ini jika Yesus hanya mati tapi tidak dibangkitkan. Ketika Yesus mati, iblis katakan, hore, Yesus mati, juru selamat mati, yang mengampuni dosa mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia berkata, aku sudah mengalahkan maut. Ya, itu yang kalian tidak percaya, yang kalian tidak bisa terima, bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Maka Rasul Paulus katakan, sia-sialah iman percaya kami. Kami orang paling sial di atas dunia ketika Yesus hanya mati. Tapi kami percaya dia sudah bangkit untuk mengalahkan maut dan untuk menang, bahwa pada hari kematian dia akan membangkitkan kami. Itu iman kami. Memang waktu Yesus digodai iblis, tapi Yesus kan tidak sampai dikalahkan oleh iblis. Dia katakan, inyalah iblis, inyalah iblis. 3 kali Yesus Iya kan, Bunda Rahma, inyalah. masuk Dia Bunda menang Rahma. atas godaan iblis. Bunda Rahma, Tapi dia Bapak sirat, udah enggak, dia. tapi Dia dia sudah sirat 56 dikatakan, iman dia, nah, sirat berkata 56 diri dikatakan dan juga setan berkata dan dari Islam diri. seiman. Selesai. Nah, bicara sama saya. Tapi sirat 56 Faruk bagaimana? Setan dan iblis adalah seiman. Oke Bang, di situ tertulis iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, kalau iblis yang menjadi bapakmu, Ya. apa gini? Enggak, semacam- baca Alkitab itu lihat konteksnya. Yesus berbicara dengan siapa? Kan Al-Quran itu tidak pakai konteks. Satu ayat ke ayat lain tidak berhubungan. Alkitab itu berhubungan satu ayat ke satu perikop. Maka Yesus pada waktu itu katakan pada orang Yahudi, kalian kita bahas saja ini. jangan turut samakan berduka Al-Quran cita. dengan Alkitab, karena Al-Quran itu Saya tidak- yang tidak punya konteks. Satu ayat dengan ayat lain tidak saling berhubungan. Saya Beda dengan tidak Alkitab. menyamakan. Jangan Dan cuma ambil satu ayat, iblislah jadi bapamu. Siapa yang dikatakan oleh Yesus iblis? Saya tidak menyatakan Al-Quran dengan Bibel sama. Enggak, itu beda jauh Jangan antara sama lah, dan satu bumi. ayat setan, satu ayat dongeng. Beda. Gimana Itu sama? iya. Antara langit dan bumi itu beda, enggak sama. Ya beda, siapa mau samakan? Satu ayat dongeng, satu ayat setan. Gimana mau sama? Satu kitab suci yang itu. Benar, kita tes ayat. Asam. Tetep teman-teman ya, ditetep layarnya, love orange, di share komalnya teman-teman ya, di share teman-teman ya. Syukron kakak Milaila, barakallahu fikum, jazakillah khair. Kita kepada data aja Bang ya, kita kepada judul. Judul yang di bawah host ini begini saudara ya. Turut berduka cita, turut berduka Tuhan apa ya? Turut berduka Oten. Turut berduka ya Teh. Oten. Udah begitulah. Nah. Hari ini kan memperingati kematian Tuhanmu toh? Ya kan? Bang. Salon. Ya. Amin. Amin itu ya. Kalau kau peringati kematian Tuhanmu, coba apakah Tuhan itu mati? Ya tidaklah, Tuhan tidak bisa mati lah. 1 Petrus 3 ayat 18 katakan bahwa yang disalibkan itu adalah kemanusiaan Yesus. Tahu enggak inkarnasi? Tuhan tidak boleh kalian mati. kan tidak Coba. terima. Karena Allah kalian hanya ada di neraka, kakinya di Kenapa neraka. dia bahas? Aduh, Allah ya Rabbi. Kasih moderator kakinya di neraka, Bang Faruk, Buku yang mute dia. 471 dan dia hanya ada Ngomong. Saudara, kalau Tuhan tidak bisa mati, kenapa kau imani Tuhanmu mati? Baca tuh perkataan si Paulus. Setiap kita makan roti dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan. ya. Yang mati itu Tuhan. Tuhan datang sebagai manusia inkarnat. Yang mati Dia datang Tuhan, sebagai kata si manusia, Paulus. dan ketika dia mati Roma. di atas kayu salib, 1 Petrus 3 ayat 18 Di Roma 14:9 ya. Di Roma 14:9 untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali sehingga dia menjadi Tuhan. Dia harus mati dulu. Jadi untuk orang sebelum mati dan orang hidup. Ya benar itu. Dia Nah. menjadi Tuhan, makanya pada waktu dia mati, jadi yang dia mati ke dalam kubur. yang mati 3 itu hari. di tiang salib, Bang. Yang mati di tiang salib itu siapa, Bang? Ya 1 Petrus 3 Manusia. Manusia yang mati. Berarti yang nebus dosamu manusia.
Dia mati. Metong ada bunda, nanti kena pelanggaran kita bunda. Oh, yang metong menebus dosamu itu manusia. Ya Tuhan Yesus lah. Lah katanya yang metong itu manusia, kok gimana ini? Ya maka Yohanes 3 ayat 16 katakan karena begitu besar Saya kasih tanya Allah sekali akan dunia ini lagi. tidak kena. Saya tanya, Enggak, kalian kan tidak saudara, bisa selami. Saya tanya, kau percaya enggak Yesus? saya tanya dulu, kau kan tadi teriak-teriak, yang mati itu manusia. Nah saya tanya, yang metong itu manusia. Berarti yang nebus dosamu manusia? Ya Tuhan Yesus dia mati sebagai Nah, manusia. kau bilang manusia Dia yang menebus metong. Tuhan, yang bisa menebus, makanya manusia. Makanya waktu di pengadilan di Herodes, Saya tidak bahas pengadilan, kita bahas tentang sedetnya Tuhan. Nah, yang sedet bahasa pasti YouTube paham bahasa ini ya. Yang metong di tiang salib enggak, itu enggak, manusia. sebelum kamu Yang metong di tiang salib itu manusia apa Tuhan? Ayo. kalau yang mati di atas kayu dia sebagai manusia karena Tuhan tidak Lah, bisa mati. berarti manusia yang nebus dosamu dong. Iya toh, Bang. Saudara, Ya suka-suka kamu mau katakan manusia, mau Tuhan kan iman kami. saya tanya kau dulu. Menurut kamu yang mati, yang metong ini manusia apa Tuhan? Enggak, saya tanya dulu. Kau percaya enggak bahwa Yesus disalibkan? Kita tanya, kau tanya balik sih, ada apa Nah, kau kan ini saya Bang? sudah jawab. Ya, Saya sudah siapa? jawab. Berarti Ya, manusia manusianya yang mati di atas manusia kayu yang nebus salib. dosamu. Dan dia Berarti bangkit. manusia yang Makanya nebus. saya katakan tadi, sia-sia. Manusia yang nebus dosamu. Makanya tadi dikatakan sia-sia. Saya tidak tanya kesia-siaannya, saya tanya manusia yang nebus Enggak, dosamu. jawab. Enggak, Jawab dulu, manusia yang nebus dosamu. jangan di-mute. Tuhan Yesus Ya kan kau nggak jawab. Mati Manusia ayat 28. Coba pelan-pelan, Bang, pengampuni dosa. pelan-pelan. Yesus. Pelan-pelan. Katakan. Kita belum masuk ke dosa. Kau bilang yang metong di tiang salib itu manusia. Nah saya tanya lagi, Enggak, terus yang nebus saya tanya dosamu dulu, manusia? kamu percaya enggak? Yang nebus dosamu manusia kan? Enggak. Kenapa kamu pusingkan sama dengan Al-Maidah 47? Saya tanya dulu, yang menebus dosamu manusia atau apa ini? Ya Tuhan lah yang menebus. Nah, katamu yang metong Ya, dia mempersembahkan mati sebagai manusia, darahnya, itu adalah manusia. Berarti manusia yang menebus dosamu toh? Kok kamu nggak mau jujur? Jangan dimut. Makanya saya bilang ya, kalau kita diskusi Bunda jangan pakai cuma dua. Yang mati manusia yang menebus Tuhan. Tolong ya kalau kita bahas Bible jangan ngemis ke Al-Qur'an kami. Kalau di Al-Qur'an kami Kita tuh mengemis. Saya jelaskan jangan jadi umat tumi. Aduh, kemana-mana ya nih Noten. Saya perjelas lagi, yang metong menebus dosamu manusia apa Tuhan? Tuhan. Yang mati manusianya, tapi Tuhan yang menebus dosa. Masa ada manusia yang bisa menebus dosa? Terus sama di buku terus 64 bagaimana tinggal caranya 1. yang Muhammad bisa yang menebus metong? dosa dengan menjaga janggut dan kemaluan. Aduh, dasar kafir, turunlah kau kafir, laknatullah kau ah. Bikin rungkat kau kalau kau dilayani. Bikin kita ke band. Ini aneh kalian nih, aduh. Dia bilang yang metong di tiang salib itu manusia, sementara dia imani yang menebus dosanya ya Tuhan. Yang nggak nyambung lah. Makasih Mbak Nyai, berkah selalu. Bang Ferdi, assalamualaikum, selamat siang. Cair, thank you Bu. Mbak Nyai. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Der Ferdi, ada disampaikan Bang Ferdi. Ya, saya juga bingung itu Tuhannya itu, Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus kan dilahirkan dari Bunda Maria. Yang kita mau tanya ini, waktu Yesus belum lahir, siapa yang urus dunia ini?
Ya, nanti Karena kita Yesus tanyakan. Ya. Karena Yesus Gitu. lahir itu dunia sudah ada. Lalu waktu Tuhan Yesus belum lahir, siapa yang mengurus dunia ini? Ya, nanti kita tanyakan ke mereka, Bang Ferdi, ya. Nah, Oke, ada lagi Bang Ferdi. Syukron, Bunda Nyai, ya, barakallahu fikum, jazakillah khair. Ada lagi Bang Ferdi? begini saya mau tanya juga, kita sebagai manusia itu kan harus menghormati orang tua. Yesus ini kan punya orang tua. Masa orang tuanya menyembah anaknya sendiri? Kan tidak mungkin. Justru sebaliknya, anak harus menghargai orang tua. Ya, Kalau Bunda Maria menyembah Yesus, berarti orang tuanya menyembah anaknya sendiri dong. Itu ceritanya bagaimana? ya, nanti kita tanyakan Bang Ferdi, ya. Nah, Ya, makasih Bang, ya. Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Oke. Bang Brevir, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Brevir, Islam Kristen. Muslim bang. Ya, ada disampaikan Bang, silakan Bang. Iya, aku buat itu aja tadi bang. Jadi kalau berujuk kepada buku sampahnya dia ini bang, banyak di sini bahwasanya Ucok Gondrong ini bukan Tuhan gitu. Aku mau baca itu aja tadi, rupanya udah turun dia. Dia boleh baca di Yohanes 20:17. Kalau aku sebutkan nanti di sini Semut apa ini? Semut merah, selamat bergabung semut merah. Faruk. Semut merah, Ya, Islam Kristen. Kristen dong. Oke, sabar dulu ya adik ya. Kita sapa yang satu lagi ya. Sri Rumonda, selamat bergabung Sri Rumonda. Mondang, Sri Rumondang. Sri Rumondang. Halo Sri Rumondang. Oke, sebelum dilanjut sama Bunda Rahma, Bang Faruk ucapkan turut berduka cita dulu ya, adik semut merah ya. Tetap semangat adik semut merah menuju neraka ya. Turut berduka cita atas apa yang kalian rayakan hari ini adik. Silakan lanjut. Turut berduka cita, Masya Allah. Jadi semut merah, menurut imanmu, menurut yang kau yakini ya, Yesus itu yang menebus dosamu itu manusia apa siapa? Tuhan Yesus. Yang mati, yang metong di tiang salib itu Tuhan manusia apa Yesus. Tuhan? Menebus dosaku itu Tuhan Yesus. Berarti Tuhan yang metong bang. Kemanusiaan Tuhan yang mati. Kemanusiaan Tuhan, berarti manusia yang nebus dosamu. Aku nggak ada nyebut manusia yang nebus dosaku, Rahma, Hesti. Jadi kita ulang, yang metong di tiang salib manusia apa Tuhan? Yang jelas bang kata-katamu. Kemanusiaannya Yesus. Kemanusiaan itu kan manusia tuh. Bukan keilahiannya yang mati. Ya kemanusiaannya kan. Iya. Ya, ketika dia kemanusiaannya, ingat ketika dia hendak disalib, dia berteriak kan, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau meninggalkan aku? Dia berteriak, memanggil. Berarti dia bukan Tuhan karena dia memanggil Tuhan. Berarti yang mati manusianya tuh, yang metong manusianya tuh. Berarti manusia yang menebus dosamu kan? Kenapa kamu menggiring agar saya mengakui yang kamu utarakan? Oke, saya tanya kau kalau gitu, Sementara yang aku metong ucapkan, kamu mati nggak di mau. tiang salib itu siapa? Yang metong di tiang salib siapa bang? Kemanusiaannya Yesus. Berarti manusia yang nebus kan? Dan yang Manusia Yesus yang menebus dosamu kan? Yang menebus dosa manusia itu bukan kemanusiaannya tapi keilahian Yesus. Terus yang dipersembahkan darah itu sebagai korban persembahan darah itu ya pasti manusia kan? Berarti manusia yang menebus dosamu. Kenapa dipaksain? Aku udah jawab. Masih harus saya jawab berulang-ulang. Di mana tertulis tuh
yang menebus dosamu itu, yang menebus dosamu itu Tuhan? Coba ulang pertanyaannya. Di mana tertulis Tuhan yang menebus dosamu dengan kemetongan kemanusiaan di tiang salib? Coba saya balik bertanya, di mana ada di Alkitab yang menyatakan bahwa penebus dosa manusia itu adalah manusia? Coba. Kan kok iman yang manusia Tuhan, yang Ya, metong karena manusia. kamu menyatakan satu pertanyaan, harusnya ada anina. Saya tanya ulang, yang mati metong di tiang salib manusia apa Tuhan? Bang, yang menebus dosamu manusia apa Tuhan? Masa manusia yang metong sementara Tuhan yang nebus dosamu, kan nggak nyambung. Ayo buka mic-mu. Yang metong di tiang, saya ini susahnya nggak bisa nyebut ini ya. Yang metong di tiang salib itu kemanusiaannya atau keilahiannya? Halo? Buka mic-mu, buka mute-mu Bang, buka. Sama halnya dengan begini Bunda Rahma ya. Saya seorang Kristen, Bunda Rahma dan Faruk ini seorang Islam. Nah, di agama Islam sampai sekarang itu Nabi Muhammad SAW itu belum hidup-hidup. Masa? Saya tidak bahas Nabi Muhammad SAW. Saya bertanya tentang yang kau imani metong di tiang salib sebagai penebusmu. Kan kau imani Kristus telah menebus kalian kan? Ya, Kristus yang metong di tiang salib ini apa? Manusia Yesus yang metong kan? Kan saya sudah jawab. Berarti manusia yang menebus dosamu. Yang menebus dosa manusia itu adalah keilahian Yesus, bukan. Di mana tertulis itu yang menebus keilahiannya mana? Ya kasih data dong, jangan cuma iman doang. Sekarang begini aja Bunda, Bunda itu bukan Bunda kan tadinya dari Kristen juga. Kok dari Kristen? Aku Islam sejati Bang. Amit-amit, jangan sampai. Bang, saya tanya kau tadi, kenapa nih orang Kristen sulit kali ya? Saya tanya kau sudah mengatakan kemanusiaannya. Jadi saya tanya balik, berarti yang menebus dosamu adalah manusia. Sekarang kau bilang Tuhan. Gimana kau ini? Bunda Rahma, tadi yang diterangkan saudara saya yang Salom tadi itu udah sangat jelas. Karena apa? Karena kamu memaksakan supaya kehendak kamu terjadi sama si Salom tadi. Kurang jelas di mana lagi penerangan dia? Bukan jelas tidak jelas, kita butuh data Bang. Kita by data, bukan congor. Ya, yang saya sampaikan ke kamu, yang metong di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Kau bilang manusia, berarti manusia yang nebus dosamu kan? Sementara di dalam Ibrani, Kristus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan. Berarti yang metong manusia bukan Tuhan toh? Terus kenapa kau bilang Tuhan yang nebus dosamu? Padahal yang metong manusia. Yesus membawa darahnya sendiri, kata di Ibrani itu. Berarti manusia yang nebus dosamu. Kalau manusia yang nebus dosamu itu batal, karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia tanpa terkecuali ya. Yesus 80 sekian kali di dalam Bibelmu disebut anak manusia. Dia manusia. Ya kan? Jadi kalau manusia yang menebus dosamu itu batal Bang, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia sudah terjalar dosa waris. Itu dogma doktrin di Bibelmu sendiri. Oke Bang ya. Dosa waris? Mana ada dosa waris dalam Kristen? Kau ngarang aja. Nah, Yesus metong menebus dosa waris kan, atau menebus dosa apa Bang? Kamu ngambil dari mana data dosa waris ini? Coba. Berarti apa yang ditebus Yesus? Kamu tadi berbahasa harus pakai dalil. Jadi apa yang ditebus Yesus? Kematian Yesus tuh, kemetongan Yesus itu menebus apa? Dia menebus apa? Menebus dosa atau menebus kau dari pegadaian? Apa ditebus?
Janganlah main mute Faruk. Ya jawab dulu Bang. Orang diam dari tadi. Orang kamu hostnya kok main di mute. Nah, sekarang kau ditebus Yesus dari apa? Dari dosa? Enggak, jangan lari-lari dulu Bunda Rama. Kamu dapat ini dari mana? Dapat argumen dari mana? Karena Yesus Kan itu kau bilang mati, Yesus bukan menebus dosa waris kan? Kau bilang Yesus bukan menebus Enggak, dosa kamu waris. tadi mencelonong menyatakan Bible itu menyatakan kalau manusia itu mendapatkan dosa waris. Itu dapat dari mana di Bible begitu? Di Bibelmu sendiri pengajaran doktrin bukan dogma. Tertulis di mana? Yesus menebus dosa waris Adam. Pengajaran si Paulus. Biar enggak jangan Semua modal congor. manusia. Biar enggak modal congor. Itu Coba di Bible di Roma. Di Roma, apa kata si Paulus? Akibat pelanggaran dosa, akibat pelanggaran Adam, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Itu di Roma, surah-surah si Paulus. Akibat pelanggaran si Adam, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Adam mewariskan dosa kepada seluruh manusia, menurut si Paulus. Baca di Roma tuh. Ya, jadi Yesus akibat ketaatan seorang semua terbebas dari. Coba kasih tunjuk ayatnya, coba. Jangan liar begitu. Makanya saya tanya, Yesus metong itu menebus apa? Tunjukkan aja dulu dosa waris yang dimaksud. Yesus metong menebus dosa apa? Pemahaman kalian, iman kalian. Coba. Biar enak. Gimana sih Faruk nih? Aduh, Faruk. Capek lah melayani kau. Yang pinter-pinter lah. Memang nggak open namanya kalau nggak fitnah ya. Namaku dibawa-bawa aja, diam aku dari tadi. Namaku dibawa. Ya kan lagi moderator, yang lainnya moderator. Nggak sanggup kok lagi udah lawan Bunda Rahma. Aku kok bawa-bawa. Oke, GP Hampar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, dia dulu teman-teman yang lainnya ya. Ini si Febrianto itu dari tadi naik. Oke teman-teman, iklan dulu Bang Faruk. Ya Bang Faruk, iklan dulu di sini Bang Faruk. Sampaikan ke teman-teman yang membutuhkan madu teman-teman ya. Yang lagi mencari madu, Bang Faruk. Di sini Bang Faruk jual madu lebah teman-teman ya, sebotolnya 180.000. Ongkirnya dibayar di tempat teman-teman ya. Yang mau mencari madu atau membutuhkan madu boleh DM Bang Faruk. Ya siap dikirim ke seluruh daerah. Tapi untuk daerah-daerah tertentu memang ongkirnya mahal seperti Makassar ya, Manado, di mana lagi Ujung Pandang, Kalimantan, Papua, dan di luar negeri itu ongkirnya sangat mahal teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari madu dan membutuhkan madu silakan DM Bang Faruk teman-teman ya. Oke, kita sapa dulu baru bergabung Bang GP Tanhar. Selamat bergabung GP Tanhar. Ya, selamat bergabung Bang Faruk. Siapa Bang? Mungkin gimana agak mahal. Ya silakan Bang GP, ada yang mau sampaikan. Ya, ya. Saya, aduh. Ya dengar Bang, silakan Bang, dengar Bang. Oh, ini sinyalnya kurang-kurang sini. Ya Bang Faruk, selama aku mengikuti lab dari Bang Faruk, ada mengikuti beberapa istilahnya room kita Muslim, kebanyakan dari kita umat Kristen itu tidak mau memakai akal sehat untuk berpikir tentang Bible mereka, bahwa di dalam Injilnya banyak mengatakan bahwa Tuhannya itu ada beberapa di sana. Tapi orang itu apabila kita tanya, dia selalu mengelak dari pertanyaan-pertanyaan dari
apa yang dipertanyakan. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa semua yang diturunkan oleh Allah itu termasuk Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Orang itu tidak mengakui itu semua, bahwa Al-Quran itu datang. Memang Al-Quran diturunkan belakangan dari Injil, tapi Al-Quran itu menyempurnakan dari kitab-kitab yang sebelum itu semua. Dan juga orang itu juga tidak mengakui. Walaupun kita paksa dari apa yang kita baca, orang itu juga tidak akan mengakui itu semua, termasuklah Yesus yang disalib. Al-Quran juga mengatakan yang disalib itu adalah yang menyerupai dari Yesus. Orang itu juga mengatakan yang disalib adalah kemanusiaan. Izin Bang Tahar, izin Bang Tahar, izin Bang Tahar, Bang Tahar, izin Bang Tahar. Kita di sini bukan untuk membenarkan isi Al-Quran. Kita di sini bukan untuk menceritakan bahwa Al-Quran begini loh, begini enggak. Kita di sini untuk menceritakan isi Bible-nya, Bang. Kalau kita menceritakan Al-Quran, memang mereka tidak akan ini terima. Makanya kita itu membahas Bible-nya, Bang. Gak usah bahas agama kita, kecuali mereka bertanya. Itu pun harus on cam ya, Bang Tarya. Kita di sini nggak perlu, kita nggak ada memaksa di sini. Kita nggak memaksa mereka untuk tahu tentang Al-Quran, tidak. Kita justru berhari-hari mengatakan pelajarin Bible-mu. Berhari-hari kita bilang gitu, Bang. Nggak ada kita bilang pelajarin Al-Quran, nggak ada, Bang. Pelajarin Bible-mu, karena kebenaran ada dalam Bible-mu, gitu, Bang. Bang, mohon maaf jaringan abang putus-putus. Mohon maaf ya, jaringannya kurang bagus. Febrian, selamat siang, selamat pagi, agama Pak Febrian. Febrian, oke. Donat, selamat pagi, agama Pak Donat. Donat, King, main yang lain King. King, udah sarapan kok King. Sarapan kita yuk King. King, sarapan lontong yuk. Tapi lontong Medan enak King, di sini nggak enak lontong. Belum, sarapan kita yuk. Nanti kau yang bayar ya. Noise, kalau noise langsung saya turunkan ya. Oke. Pagatan, selamat pamer. Aku lagi di pamer. Kok bilang aku lagi di rumah nggak ngapa-ngapain, pamer. Pagatan, selamat pagi, agama apa? Islam, Mbak. Ada yang mau disampaikan? Enggak, cuma mau dengar aja itu. Dibawa dulu ya, Bang ya. Ya, silakan. Ya. Mas M, selamat pagi, agama apa Mas M? Mas M. Islam. Masmu? Islam. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Oh, naik mute, di bawah aja lah, Bang. Jakwan, selamat pagi, agama apa Jakwan? Selamat pagi Mbak Esti. Islam, Mbak Esti, Islam. Ada yang mau disampaikan? Belum, Esti nggak enak lontong ini ya.